Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novanil Sinugraha dari kelompok 10 ingin em, menjelaskan tentang studi kasus PT Latinusantara atau bisa disebut Latinusa. Boleh dilanjut? Nah, Latinusa. PT Latinusa didirikan pada tanggal 19 Agustus 1982 dan merupakan perusahaan PMDN, penanaman modal dalam negeri. Dengan pemegang saham pertama kalinya adalah PT Tambang Timah, PT Krakatau Steel, dan PT Nusantara Ampera Bakti, atau bisa disebut Nusamba. PT Plat Timah Nusantara merupakan produsen template terbesar di Indonesia. Kapasitas produk sekarang ini adalah sebesar 130.000 ton per tahun. PT Latinusa mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, investasi oleh Krakatau Steel, dan akuisisi oleh konsorsium Jepang. PT Latinusa Tbk telah berhasil menyelesaikan proyek revamping dan rekondisi fasilitas produksi, menghasilkan perbaikan kualitas produksi dan meningkatkan kapasitas produksi menjadi 160.000 ton. Boleh dilanjut? Nah, di sini visi misi PT Latinusa. Visinya menjadi perusahaan template terbaik di kawasan AFTA, dan misinya menghasilkan template berkualitas tinggi dengan harga kompetitif dan pengiriman tepat waktu bagi kepuasan pelanggan. Nah, di sini ada nilai-nilai perusahaan. Dibagi menjadi 3. Pertama itu bisa di integritas. Nah, di integritas itu yang pertama berpikir, berkata, dan bertindak dengan baik dan benar dengan berpegang teguh pada etika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Bersikap jujur, tulus, dan terpercaya. 3. Menjunjung tinggi prinsip transparansi dalam bertindak dan berperilaku. 4. Menjaga martabat dan tidak melakukan perbuatan tercela. 5. Bertanggung jawab atas hasil kerja. Dan 6. Bersikap objektif dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul di perusahaan. Nah, profesionalnya itu pertama, bekerja secara tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik, penuh tanggung jawab, dan berkomitmen tinggi dalam melaksanakan setiap aktivitas perusahaan. 2. Berpengalaman dan keahlian yang luas. 3. Bekerja cerdas, efektif, dan efisien. Didasari moralitas yang tinggi. 4. Memberikan perlakuan yang sama dengan seluruh pengakui kepentingan. Nah, yang fokus terhadap pelanggan itu bisa dibagi menjadi 3. Artinya itu berkomitmen untuk menjadikan kepuasan pelanggan sebagai tujuan utama dari pekerjaan. 2. Menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan. 3. Selalu berusaha mengidentifikasi dan memahami keinginan pelanggan sebagai dasar perbaikan dan pengembangan yang berkesinambungan. Boleh dilanjut? Nah, kebijakan lingkungan. Penerapan kebijakan lingkungan Latinusa dijamin dengan sistem pengelolaan lingkungan yang menyeluruh, disusun berdasarkan standar lingkungan internasional EN ISO 14001. Saat ini tengah membangun fondasi pengelolaan lingkungan untuk meraih sertifikasi tersebut. Perhatian lebih juga difokuskan kepada peningkatan sifat, kapasitas, kompatibilitas terhadap lingkungan dari materi-materi yang digunakan dalam produksi dan dalam mengadaptasi produk terhadap kebutuhan lingkungan dari masyarakat. Salah satu pedoman penting lagi Martinusa adalah bekerja sama dengan komunitas, lembaga riset, universitas, dan organisasi lainnya dalam menangani berbagai isu lingkungan hidup. Boleh dilanjut? Tata kelola perusahaan. PT Latinusa memiliki komitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip good corporate governance sebagai landasan operasi pengelolaan kegiatan usaha. Untuk mewujudkan komitmen tersebut telah digali nilai-nilai ataupun ketentuan-ketentuan perusahaan yang dituangkan
dalam suatu pedoman good corporate governance yang akan digunakan sebagai acuan baik bagi pemegang saham, dewan komisaris, direksi, karyawan maupun unsur yang dalam perusahaan lainnya dalam melaksanakan praktik-praktik good corporate governance di lingkungan PT Latenusa. Penerapan good governance pada PT Latenusa bertujuan untuk satu, memaksimalkan nilai pemegang saham perusahaan melalui peningkatan daya saing perusahaan yang kuat seiring menuju visi perusahaan. Dua, mewujudkan sistem manajemen terintegrasi perusahaan yang profesional dengan kerja sistematis, efisien, transparan, akuntabel, dan serta mengelola risiko. Tiga, meningkatkan kemandirian dan memberdayakan setiap fungsi dan perusahaan. Empat, keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh perusahaan senantiasa berlandaskan kepada nilai moral yang tinggi, kepatuhan dan kesadaran kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lima, pengembangan perusahaan sesuai visi perusahaan. Boleh dilanjut? Nah, produksi PT Plat Timah atau bisa disebut PT Latinusa, produsen template atau plat timah nasional. PT Plat Timah Nusantara memfokuskan penjualan produknya yang merupakan bahan baku kaleng ke pasar dalam negeri tanpa melupakan untuk masuk pasar global yang ketat persaingannya menurut Bapak Ardi Taman TA sebagai Direktur Utama. Nah, di samping upaya yang memperkuat pemasaran dalam negeri, perusahaan juga berupaya untuk meningkatkan volume produksi dengan proyek investasi revamping yang direncanakan akan selesai atau rampung pada tahun 2012. Upaya peningkatan produksi itu merupakan upaya pemenuhan peluang pasar untuk memenuhi permintaan pasar dalam negeri. Boleh dilanjut? Nah, pemasaran plat timah. Di samping peningkatan kapasitas produksi, kecepatan mesin produksi PT Latinusa diperkirakan akan naik menjadi 330 meter per menit dari sebelumnya yang hanya 275 meter per menit. Walaupun terdapat meningkatkan kapasitas produksi, tetapi menurut Bapak Adi Tamba TA sebagai Direktur Utama bahwa dengan kapasitas 160.000 ton pada tahun 2012 hanya baru dapat memenuhi 80% kebutuhan template nasional. Sehingga peluang besar masih cukup besar karena kebutuhan template nasional sekitar 200.000 per tahun. 200.000 ton per tahun. Pada tahun 2010, perusahaan PT Latenusa menghasilkan laba bersih sekitar 75 miliar dan jumlah ini meningkat sebesar 78,6% dibandingkan dengan tahun 2009, yaitu hanya 42 miliar. Menurut Bapak Erwin sebagai Direktur Keuangan, pertumbuhan laba bersih ini ditopang oleh nilai penjualan perusahaan yang meningkat 15% dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dengan 1,4 triliun pada tahun 2010. Peningkatan pendapatan dari hasil penjualan perusahaan mencapai 106.000 ton atau naik sebesar 17% dibandingkan dengan volume tahun 2009, yaitu sebesar 90.000 ton. Boleh dilanjut? Pesaing luar negeri. Menurut Bapak Adi Taman, terdapat kebijakan baru pemerintah tentang bea masuk yang membuka peluang masuk ke produk template impor, terutama dari Cina. Cina merupakan salah satu negara pemasok template terbesar ke Indonesia. Di samping Cina, terdapat beberapa negara yang juga cukup agresif untuk memasuki pasar negeri, yaitu Korea Selatan dan Taiwan. Menurut catatan impor Badan Pusat Statistik, setelah anjloknya impor yang sangat tajam pada tahun 2006 dari 132,089 ton menjadi 99.733 ton. Impor template Indonesia meningkat menjadi 107.693 ton
pada tahun 2007, pada tahun 2008 impor template meningkat menjadi 323 ton, serta pada tahun 2009 impor kembali menurun menjadi 97.349 ton. Perkembangan impor template di Indonesia. Tiga negara yang pada tahun 2009 lalu menjadi pesaing PT Latinusa dalam memasok pasar dalam negeri adalah Cina, Republik Korea, dan Taiwan. Dengan volume pasokan masing-masing sebesar 34.024 ton. Negara lainnya yang juga ikut memasok ke pasar domestik adalah Jepang, Malaysia, Republik Jerman, Singapura, dan India. Impor template Indonesia menurun negara asal pada tahun 2009. Laporan keuangan PT Latinusa untuk tahun 2009 dan 2010. Manajemen risiko. PT Latinusa memiliki komitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip good corporate governance sebagai landasan operasional pengelolaan kegiatan usaha. Perusahaan juga berusaha memberikan manfaat-manfaat sebesar-besarnya kepada pemegang saham dan stakeholder. Tetapi dalam praktis bisnis, unsur ketidakpastian baik berasal dari lingkungan internal maupun eksternal dapat memberi pengaruh terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Unsur-unsur ketidakpastian menjadi semakin besar akibat perubahan iklim bisnis yang semakin cepat dan kompleks. Unsur ketidakpastian merupakan risiko bisnis yang tidak mungkin dihindari, namun harus dikelola melalui suatu mekanisme yang dinamakan manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan rangkaian proses yang merupakan suatu sistem pengelolaan risiko dan pelindungan terhadap harta benda, hak milik, dan keuntungan perusahaan atas kemungkinan timbulnya kerugian karena adanya risiko. Boleh dilanjut? Nah, manajemen risiko PT Latinusa menerapkan prinsip dan kerangka kerja sesuai dengan ISO 31.000/2018 sebagai berikut. Yang pertama, manajemen risiko menciptakan nilai tambah. Yang kedua, manajemen risiko adalah bagian terpadu dalam proses bisnis. Yang ketiga, manajemen risiko adalah bagian dari pengambilan keputusan. Yang keempat, manajemen risiko secara khusus mengenai ketidakpastian. Yang kelima, manajemen risiko bersifat sistematik, terstruktur, dan tepat waktu. Yang keenam, manajemen risiko berdasarkan pada informasi yang terbaik. Yang ketujuh, manajemen risiko adalah khas untuk penggunanya atau bisa disebut tailored. Yang kedelapan, manajemen risiko bersifat transparan dan inklusif. Yang kesembilan, manajemen risiko bersifat dinamis, berulang, dan responsif terhadap perubahan. Yang kesepuluh, manajemen risiko harus memfasilitasi perbaikan berkelanjutan. Sebagai wujud komitmen perusahaan dalam menerapkan manajemen ISO 9001 dan 2015, ISO 14001 2015 dan ISO 45001 2018, maka perusahaan melakukan kebijakan sistem manajemen terintegrasi berbasis risiko dengan pendekatan sebagai berikut. Pertama itu, adanya unit perusahaan yang secara khusus mencapai aspek manajemen risiko di bawah unit SPI. Yang kedua, mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam proses bisnis perusahaan. Yang ketiga, mengidentifikasi dan mengelola risiko yang menghadapi pada seluruh struktur dan fungsi perusahaan. Yang keempat, mengukur peluang terjadinya risiko berdasarkan dan historis pengalaman maupun judgment risk owner pada seluruh lingkup perusahaan. Yang kelima, memetakan risiko pada masing-masing unit kerja dan merumuskan strategi dan rencana mitigasi untuk diimplementasikan. Dan yang keenam, mengevaluasi quality, safety, health, environment objektif di seluruh organisasi dan mengukur
kecukupan serta efektivitas manajemen risiko. Lanjut. Nah, di sini ada laporan keuangan tahun 2020. Nah, penjualan pada tahun 2020 sebesar 144.730. Nah, pada tahun 2019 mengalami kenaikan 163.085. Pada tahun 2018 men, eh, menaiknya dan pada tahun 2017 mengalami penurunan lagi sebesar 151.793 dan 2016 mengalami penurunan 131,664. Nah, jadi di sini dalam penjualan PT Latenusa mengalami penurunan juga pada penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2020 dikarenakan yang masa sekarang yang terjadi yaitu COVID-19. Nah, pada harga pokok penjualan 2016 itu 120.653. Nah, pada tahun 2017 itu mengalami kenaikan 141,573. 2018 154,767 dan tahun 2019 itu mengalami penurunan menjadi 152,548. Nah, pada tahun 2020 mengalami penurunan juga menjadi 134.949. Nah, di sini harga pokok juga mengalami penurunan yang sangat signifikan itu pada tahun 2020 dikarenakan COVID-19 yang sedang booming-boomingnya. Nah, laba bruto juga di sini pada tahun 2019 mengalami penurunan, pada tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan juga. Nah, boleh dilanjut, Pak? Boleh dilanjut? Nah, di sini juga kayak seperti penjualan, jumlah aset, laba bruto, total laba kompresif tahun 2000 berjalan itu mengalami penurunan semua pada tahun 2020. Ya, mengalami penurunan yang sangat signifikan. Boleh dilanjut, Pak? Nah, PT Ratunusa Bursa Efek. Nah, di sini PT Ratunusa di Bursa Efek Indonesia atau bisa disebut NIKL. Nah, pada harga saham juga mengalami penurunan. Ini lebih pada 2 Desember 2020 mengalami penurunan dan harga saham itu mengalami penurunan pada 2 Desember 2020 menjadi 120.000 atau bisa diinikan menjadi 1.500 dan volumenya itu mengalami penurunan juga menjadi volume itu dalam 10 tahun 2000 tahun 2
pada 2 Desember 2020. Boleh dilanjut, Pak? Nah, kinerja saham. Nah, dividen dolar atau dividen itu, keterangan dividen itu tahun 2019 dan 2020 itu tidak mengalami penaikan dan penurunan. Yang mengalami kenaikan itu nilai buku per saham. Tahun 2019 itu 0,0181. Nah, pada tahun 2020 itu mengalami menjadi 0,0192. Nah, sekian dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.